Selamat siang saudara-saudara. Hari ini mata kuliah acara perdata khusus ya, sejak 6 minggu kemarin. Hari ini adalah membahas kasus-kasus yang Anda kerjakan. Ya, ini pertemuan semester ke-10 ya, dimana itu persiapan kelas saudara. Saudara mengerjakan tugas-tugas ya. Saya ulang lagi, intinya sesuai RPS ya. Pertemuan ini adalah membahas kasus-kasus yang ada mata kuliah khusus. Khusus itu kan bicara perpajakan, saya ulangi lagi ya. Acara perdata khusus bicara perpajakan. Perpajakan juga bicara juga hubungan industrial, bicara juga acara peradilan agama. Bicara juga kayak intelektual, cipta, paten, dan kita menarik ya, perkara-perkara menarik perhatian di publik ya. Sebulan pengadilan itu kemenangannya PKPU ya. Penundaan kewajiban pembayaran utang ya. Jadi kalau orang punya utang bisa dimajukan, bisa juga penundaan kewajiban pembayaran utang. Contohnya kamu kepada tugas Garuda siapa? Kamu kan ada Garuda kan PKPU. Jadi nanti bagaimana penyelesaian bisnis di situ. Oke, kita bahas ya kasusnya dia. Kemudian yang kedua kita bahas juga hukum acara pada agama yang paling menarik bagaimana penyelesaian perkawinan perbedaan keyakinan ya. Ketiga apa lagi? Cipta, lagi menarik ya. Bagaimana ketiga itu bagaimana orang-orang menggunakan lagu-lagu ya. Kita bahas satu persatu. Oke. Dan itu adalah kewenangan bagaimana di acara perdata khusus ya. Jadi ada niatannya, ada hubungan industrialnya, ada juga acara perangkat mahasiswa yang 3 mata kuliah disatukan kita jadi saksi menjadi 31 mata kuliah hukum acara perdata khusus. Okay. Nah, oke, kita bahas yang pertama. Saya bertanya sebelumnya tentang yang kasus perceraian antara Ahmad Dhani dengan Maya yang adalah agama kiranya perceraiannya perikatan antara pernikahannya yang masuk ke dalam acara perdata khusus atau harta gono-gono Pak ya maksudnya. Oke, kasih pertanyaannya bagus. Kamu berapa poin nanti kita kasih nilai kalau rajin ya. Jadi kasusnya sensitif ada, cuma kamu lihat deh berdasarkan kamu bukan apa di itu apa tugasnya kamu perkawinan itu ya. Bisa menunggu ini supaya Anda tahu bahwa perkawinan beda agama ya memang dalam praktek ada. Nah, ada beberapa pengaturan. Perkawinan itu ikatan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri ya. Nah, sekali lagi kita suami istri sesuai keyakinan agamanya. Nah, kalau perkawinan agamanya sama nggak ada masalah ya. Cuma jadi masalah itu kawin berbeda agama. Kemudian juga timbul perceraian, ya. Perceraiannya itu bagaimana? Nah, perceraian itu prinsipnya di mana kawin dilakukan. Jadi kalau kawinnya di KUA, maka cerainya harus pengadilan agama. Kalau kawin tentang sipil, maka perceraiannya harus di pengadilan negeri. Kalau dulu agamanya Muslim, sekarang non Muslim, tetap kalau di KUA cerainya di pengadilan agama. Banyak kasus yang lagi rame nih, ya. Nah, ya. Kawinnya, nah beda agama sekarang penjelasannya gimana? Nah, kan ada akui kita beragama Islam tidak boleh, tapi non Islam ada boleh kawinnya di sana. Maka satu penyelesaiannya dikenal perkawinan beda warga negaraan atau pada lari ke luar negeri ke Singapura, ya contohnya di Singapura kawin ini dicatat. Nah pencatatan itu di Singapura atau di luar negeri pada umumnya tidak mengenal agama, ya maka datang dari Indonesia dicatatkan. Cuma persoalannya banyak yang terlambat pencatatan perkawinan itu banyak orang kita dengan orang asing ya. Nah, sekarang dari kasus yang beliau ya bahwa Ahmad Dhani dan Maya ya cerainya ya, ada 3 cerai juga berkontor PPK sebenarnya juga hak bersama ya berdua karena satu dimiliki 2 walaupun mungkin satu kaya satu miskin. Nah anak mendapatkan ya nafkah ya dapat dibiayai itu yang pertama. Ada pertanyaan lain? Maka tugas kamu apa? Yang kamu apa? Ini dulu, kamu kerjain dulu. Mengenai hak cipta, Pak, bagaimana menurut pandangan Bapak mengenai konsep hak cipta dalam industri musik Korea? Oke,
tolong bukain ininya, coba tahan kita. Nah, kamu ketua kelas jadi bukain terus sekalian kita biar hemat waktu ya. Nah gini, kita pernah HKI, hak kekayaan intelektual. Salah satu dari HKI itu adalah cipta, paten, merek, industri atau taksir, padu. Tapi yang nanti kita cipta, orang kan menciptakan ya sesuatu. Harus bedain cipta, paten, merek. Kalau cipta itu karya seseorang, buku, karya musik lah. Jadi orang menciptakan musik, lagu, kan karya intelektual, maka harus dihormati. Dia punya hak apa? Harus dilindungi hak kayak itu. Nah sekarang orang kan menciptakan, pencipta. Nah kebanyakan ciptaan ini orang nyanyikan di mana-mana kan, di tempat hiburan, di tempat apa tertentu. Nah orang punya hak royaltinya, punya hak harus dilindungi. Nah, sekarang banyak. Nah, sekarang mereka itu yang menyanyikan lagu-lagu itu siji, ya, KFM contohnya. Jadi sekali lagi dia sembarangan orang, ya, menggunakan lagu bersiji penciptanya. Harus dia itu bayar hak royalti. Kan kita pernah tidak ada Mas Ahmad Dhani, dan saya Ahmad Dhani itu langsung Agnesmo dan beberapa penyanyi lain. Ya itu jujur benar. Oke, ada lagi? Ngomong. Nggak kaitan Garuda Indonesia. Ya, oke. Sekarang kan di bisnis itu orang kan masih usaha, bisa buka itunya, juga sedia. Nah, sekarang sekalian dari tetap, ya. Hak Garuda itu kan milik BUMN, ya. Artinya usahanya harus maju, tapi faktanya dia banyak utang. Nah, kalau orang banyak utang bisa digugat di perdata, bisa juga mengajukan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi utangnya ditunda, ya, nanti diputus oleh pengadilan, ya. PKPU sebenarnya wajib diterima, ya, wajib, ya, sekali lagi itu PKPU sementara dan PKPU tetap. Nah, atas PKPU tersebut maka lalu Garuda, ya, ditolak PKPU-nya. Nah, kalau dikabulkan tunda PKPU-nya, nah, dia bisa pilot, ya. Kasus PKPU Garuda ini beri kesempatan. Jadi kayak apa? Orang ditunda kewajibannya, kewajibannya kita kalau bahasa orang Betawinya ya biar dulu dikasih waktu dia menyelesaikan kegiatannya itu secara terbukti kemarin. Nanti kan setelah pengurus malah sekarang utang lagi, ya namanya. Nah, itu juga jadi Pak Garuda itu pertama bukan pilot tapi PKPU punya kewajiban pembayaran. PKPU kalau nggak berhasil menjadi pilot. Tapi di waktu kasus Garudanya dikabulkan, ditunda pembayarannya sehingga itu diselesaikan dan dibiayai dengan uang negara APBN. Apalagi yang belum kasus siapa yang juga siapa yang belum lagi? Kamu ya? Nah, oke, kamu apa? Hah? Yayasan, betul ya? Yayasan itu oke. Nah, hati-hati ya, bahwa salah satu mata kuliah khususnya membahas hubungan industrial. Hubungan industrial itu bagaimana intinya adalah bagaimana pengusaha dan pekerja bersengketa, ya. Jadi pengusaha itu badan-badan hukum. Yayasan betul badan hukum. Tapi kalau yayasan bukan kewenangan PHI. Karena orang bekerja di yayasan tidak dapat upah, tidak dapat gaji. Jadi kalau misalkan tidak dapat gaji, ya, tidak dapat upah, tidak dapat saja industrial, ya. Nah, itu menjelaskan karena sejak awal juga yayasan kepentingan sosial. Jadi jangan mengurus yayasan, ya, minta gaji, kemudian nggak dibayar oleh pengurus, sebenarnya minta yayasan. Jadi bukan kewenangan hubungan industrial, sebenarnya bukan di pengadilan umum, cuma perdata, ya. Hati-hati hubungan industrial itu ada 4 kewenangan, ya. Jadi sekali lagi ini untuk ujian ada luas, ya, harus menguasai hubungan industrial, tadi hak cipta, apalagi yang belum siapa yang ada yang belum? Saya boleh. Hah? Biar bagi tugas yang. Oh boleh, silakan. Makasih banyak untuk kepala sama kita. Kalau yang bekerja banyak kita dapat A. Karena penting kalau hukum itu harus banyak bicara. Soal benar atau salah nanti argumentasi, ya. Jadi kalau ada masalah hukum bisa interpretasi, bisa argumentasi. Ya, interpretasi ada aturannya, ya. Sekali lagi, kalau argumentasi nggak ada aturannya, ya. Kayak tadi hak cipta, ya. Kemudian penjelasan untuk kamu belajar pihak, ya, namanya penafsiran sistematis. Jadi menghubungkan satu pasal dengan pasal lainnya. Nah, sekarang coba lihat kasus yang paling menarik itu apa? Nah, ini ada juga, ya, yang menarik juga yang tadi kaitan sama dia Garuda tuh. Ada PKPU yang Haritanu melawan itu, ya. Jadi itu pengacara terkenal, ya. Nah, pasal terkenal, nah, dia harus sebut namanya, ya. Jadi ketika perusahaan Haritanu, ya, tidak bayar, ya, kemudian, ya, dia harus bayar sama Babah Alum apa siapa namanya itu? Yusuf Hamka, kan? Nah, jadi kalah ada kepada memenangkan pertarungan itu dulu televisi TPI namanya. Terus juga yang apa lagi? Ada lagi. Nah, itu benar dulu. Nah, ini disuruhnya royalti lagu Agnesmo, ya. Kemudian Anda harus bagaimana
mengimplementasikan mata kuliah saya tidak hanya di bangku kuliah, ya, tapi bagaimana penerapan ketika ada kasus-kasus menarik, lagi-lagi apa namanya publik, ya, pengertian publik, ya, ketika kasus menarik publik, ya harus aplikasikan, apalagi mata kuliah kursus, ya, sekali hubungan industrial, agama, ya, kepailitan, PKPU, cipta, paten. Contoh yang paling cipta yang paling gampang karena dia jatuh dan bagaimana, ya, lalu, ya, itu yang ada yang nanya lagi siapa? Ada? Dibahas semua kasusnya, ya. Oke, nah sekarang kita cari lagi contoh yang permodalan lagi yang lain. Oh ya, bagus, Ren. Kan yang kasus Vidi Aldianto. Vidi Aldianto. Karena awalnya Vidi diizinkan Pak membawakan lagu tersebut, tapi baru beberapa tahun kemarin baru dipermasalahkan masalah royalti. Ya. Itu bagaimana Pak? Menarik, bagus nih. Kasus Vidi udah almarhum sekarang kan. Jadi kan Vidi menyanyikan lagu-lagu, namanya apa lupa ya itu. Masih dia, Nuansa Bening Baru ini kan enak tuh lagu zaman saya, zaman muda, itu kan sekarang masih baru. Nah, kan seharusnya tuh lagu itu memang tadi prinsipnya siapa yang menciptakan, si pencipta punya hak, ya, royalti, ya, perlindungan terhadap pencipta. Tapi kan ini mengekspos lagu tersebut, nah di undang-undang hak cipta diatur, ya. Nah, kalau itu demi kepentingan umum, di kota-kota tertentu boleh aja menyanyikan. Tapi ketika dia mendapatkan honor, karena penyelenggaranya, nah penyelenggara itu yang berhubungan dengan penciptanya, ya, tidak harus penyanyinya. Jadi yang urusan itu adalah yang mau misalkan ada konser. Nah panitia konser ini berurusan dengan apa? Dengan penciptanya. Jadi royalti sekarang kalau ada KMM namanya, ya, lembaga itu yang membayar ke yang bersangkutan, gitu kan, penciptanya. Nah kasus ini kan keburu karena Nasution menggugat, ya, kepada Vidi, ya, jadi bahwa Vidi harus bayar, ya, jadi berfungsi pengadilan kan. Kalau tidak salah, substansi atau enggak, saya lupa lagi, ya. Cuman itu juga menarik. Itu yang ciptakan lagi. Saya banyak. Kasus apa lagi menarik? Ada. Nah, saya bandingannya kasusnya coba lihat saya RPS. Hari kita bahas kasus, ya. Nih, nah kasus itu kasus Vidi tadi Vidi, tapi ini Aldianto. Nah, ya, ada ganti rugi. Ya, jadi sekali lagi bagaimana kita menerapkan kasus-kasus sesuai apa kuliah. Karena ini menjelang mata kuliah akhir, di mana saudara belajar praktek kasus-kasus yang menarik perhatian publik, ya, itu kasus. Ya. Ada siapa mau nanya lagi? Oke, jadi sekali lagi jangan lupa, ya, ketika ada ujian nanti, ya, open book, silakan buka undang-undang, tapi bukan hanya kamu tulis di pindahin pasal, tapi bagaimana kasusnya kamu bikin kasus posisi yang menarik dari contoh, ya. Kasus Madani, kasus Vidi, kasus beda agama, kasus Aileen, kasus posisi ditulis, kemudian dasar hukumnya, kemudian kamu analisa hukumnya. Nah, ini belajar setidaknya kamu lihat ketika membuat skripsi, kamu udah bisa belajar bab 4, ya, menganalisa. Kalau teorinya kan bab 2. Nah, teorinya kamu dapat mata kuliah soal RPS, ya, bagaimana mata kuliah bab hubungan industrial, pengadilan niaga, acara agama, yang diajarkan agama, hati-hati nanti ekonomi syariah, kita akan bicara ekonomi syariah. Jadi itu tidak terlalu menarik mungkin, tapi yang menarik bagi kita justru yang menimbulkan perhatian publik. Ya, selalu kita saat ujian harus selalu perhatian publik yang ada di lini masa atau di media massa, ya. Jadi kita bahas, kamu silakan, ada masalah bagi saya, lu pakai AI, pakai ChatGPT, ya, ada masalah, ya. Yang penting bagi saya bukan benar atau salah, tapi bagaimana saudara berargumentasi, menganalisa. Jadi ketika perbedaan paham di publik, ada anak hukum, gunakan format hukum, ya. Dan sekali lagi di mata kuliah kursus ini kan punya, ya, silakan gunakan, ya, dan gunakan penggunaan yang baru. Nah, sekarang juga ada yang berkembang kalau apa di peradaban agama itu ekonomi syariah, ya, penguatan ekonomi LP2K, ya. Bagaimana konsep wakaf yang diseberbau, ya, tapi konsep wakaf itu tidak hanya kepentingan individual, tapi juga sosial, ya. Jadi ini hati-hati saudara menggunakan buku, menggunakan AI, ya. Jadi ketika Anda buka di laptop dimanapun, hati-hati, karena belum itu semua benar, harus cocokkan kepada normanya, yaitu buku yang Anda punya, undang-undang itu, ya, Anda beli di koperasi itu. Silakan, ya, Anda gunakan, jangan sampai salah. Ya. Sekarang mau nanya lagi? Pak, jadi izin Pak. Boleh, bagus. Kira-kira buat ujian besok nih Pak, bakal keluar banyak kasus apa? Ya, yang pertama saja, analisa, tinggal Anda bagaimana menuangkan itu dalam bentuk apa?
tulisan ya, jadi menarik bagaimana asas konstitusi, bagaimana juga dasar hukumnya, bagaimana solusi, syukur-syukur alternatif penyelesaian, way out ya. Jadi tidak hanya kita kasus ini pendapatnya A B, itu orang juga kusir, tapi ketika dasar hukumnya, ini kasusnya, ini solusinya, saran ada apa, itu anak hukum. Jadi tidak hanya protes. Oke, ada yang lupa? Bertanya ke siapa tadi? Saya tadi soal ini Pak, sengketa merek ayam geprek sama geprek Pak. Oke, ini sekali lagi niaga itu kewenangannya cipta dan kita bahas. Ini lupa ya tentang merek ya. Merek itu tanda bacaan kayak Trisakti itu merek ya. Mobil ada merek. Kalau merek itu adalah kematian. Terutama kita suka niru merek-merek terkenal dari luar ya. LV, Louis Vuitton, diganti jadi apa? Atau sepatu itu ya kalau suka pakai, kalau itu asli, itu asli itu nggak apa-apa lah, yang penting penampilan. Nah itu kan merek itu hati-hati ya, asalnya didaftarkan dan kedua merek terkenal ya. Nah kasus bensu itu merek ya, produk makanan ya, menyangkut produk makanan, kemudian juga orang taunya soal bensu itu apa namanya? Robin Onsu, katanya bukan, itu miliknya orang Bandung, Denny apa gitu kan, ya kalah. Nah, itu diselesaikan di pengadilan niaga dan Robin Onsu kalah, yang menangnya pemilik karena merek itu datangnya dari dulu orang Bandung. Nah, tapi sekarang ini pengadilan niaga itu penjelasan pertama di tingkat pertama, upaya hukumnya kasasi, tidak ada banding, ya, kasasi ke Mahkamah Agung dan kalah, ya. Nah, tapi akhirnya damai. Boleh aja merek itu dijual oleh pemiliknya. Jadi pemiliknya dulu adalah misalkan Denny, ya sekarang Robin Onsu, nah maka pemilik itu adalah misalkan damai, boleh selesai itu dijual, boleh aja. Nah, merek banyak ya. Kadang-kadang kita banyak merek terkenal ya, merek terkenal seperti asing, pakaian, sepatu, itu banyak orang kita. Karena kita dari kampung saya orang Bandung suka itu. Biasanya dia kalau merek tertentu malah lebih bagus dari merek aslinya ya. Contoh yang paling gampang ya itu adalah pakaian. Itu kan banyak ya pakaian palsu, kemudian nanti perlengkapan sepatu palsu ya, itu suka muncul ya, orang tidak mau sanggup beli yang asli sehingga menggunakan palsu. Itu harus dilindungi karena merek juga termasuk kekayaan intelektual ya. Tapi paling yang terkenal itu suka jadi masalah itu adalah merek terkenal dari luar negeri dan itu seenaknya aja kan. Nah suka ada pakai sepatu lah apalah, orang itu jangan beli merek palsu. Termasuk ini ya, nah cipta ya tidak boleh. Nah sekali lagi suka hati-hati ya, harus membedain. Ini suka tertukar cipta, paten, merek. Supaya saya ulang lagi, hati-hati. Contoh minuman ya, tersebut aja Coca-Cola, itu mereknya Coca-Cola ya. Nah, sekali lagi, patennya apa? Rasanya kan beda rasanya kan, Coca-Cola sama lain itu paten. Nah kalau ciptanya di sini iklan banyak, lagunya kan kalau produk tertentu suka muncul di media sosial, di Jakarta kita sekarang model ya, itu harus membedain karena orang suka diri kadang-kadang saya patenkan merek ya. Cipta paten merek itu dua hal yang berbeda, apalagi ada satu lagi, ada indikasi geografis. Indikasi geografis itu ya, jadi khas dari geografis tertentu. Misalnya ada loh, bukan dari NTT itu tenun ya, kopi gayo, kopi macam-macam kan, nah itu. Nah, jadi ada khas tertentu Bali ukirannya, itu indikasi geografis, itu jadi dilindungi, itu masih kekayaan intelektual ya. Jadi kasus ini ada banyak, dan contoh yang kalian bertugaskan sampaikan itu sudah ada ya. Contoh juga yang paling gampang merek. Nah merek pernah jadi kasus di kampus kita ya, dulu menemukan mereknya Trisakti ya, yayasan nama rektor ya, itu pemiliknya siapa. Tapi harus selesaikan dulu kepemilikannya, itu paling gampang. Tapi yang menjadi pemilik itu yang tadi kasusnya merek ini adalah biasanya menyangkut kebutuhan sehari-hari ya. Itu harus terjadi pemalsuan ya, yang sebenarnya ini kita malu di luar negeri bahwa kita ternyata ya suka niru-niru gitu kan. Sebenarnya kan karang sendiri kan. Contoh dulu pernah tuh BMW, merek apa BMW? Mobil. Tapi faktanya mana mereka putus, pemiliknya orang Surabaya. Kan lucu. Ya kena lidah aja nggak mungkin BMW ya, mobil apa gitu kan, mobil 1000 rasa.